7. Dari beberapa ayat yang diambil An-Nisa ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw nasibam mafruḍa. Ini ya. Ini dasar hukum sesuai dengan Al-Qur'an. Selanjutnya dasar hukum waris menurut sunnah hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Yang artinya pelajarilah Al-Quran, belajarkan kepada manusia dan belajarlah orang ini. Ajarkan kepada manusia, sesungguhnya aku ini manusia akan nanti akan jadi dua orang yang berselisih tentang pembagian warisan, dan masalahnya maka mereka berdua tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Selanjutnya ada rukun dan sebab warisan. Yang pertama, rukun adanya ahli waris. Yang kedua, adanya yang meninggal. Yang ketiga, adanya harta warisan. Selanjutnya, sebab terjadinya waris karena nasab. Yang kedua, karena pembebasan budak. Yang ketiga, karena pernikahan yang sah. Selanjutnya, syarat waris ada 3. Yang pertama, pewaris dinyatakan meninggal dunia. Yang kedua, adanya ahli waris yang masih hidup. Kemudian yang ketiga, tidak ada penghalang. Yang pertama, budak. Yang kedua, terbukti membunuh si mayit. Yang ketiga, beda agama ataupun murtad. Selanjutnya bisa dilihat ini ahli waris laki-laki ada 10. Kemudian ahli waris perempuan ada 7 orang. Selanjutnya ashabul furud yang mendapatkan setengah, kemudian 1/4, 1/8, 2/3, dan 1/3. Selanjutnya ashabul furud mendapatkan 1/6, ada 7. Selanjutnya asobah. Asobah ini orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan pada ashabul furud. Kemudian tadi penghalang dalam waris ada 5. Selanjutnya apakah anak-anak sudah paham mengenai harta warisan? Ya, sudah ya. Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik. Diperhatikan, Bapak akan membagi ke dalam 2 kelompok dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi saat pembagian harta waris. Bisa disimak. Pembagian harta warisan disamaratakan. Ini fenomena yang terjadi saat ini. Kemudian tidak setuju dengan fatwa waris. Kemudian dihalang-halangi saat pembagian waris. Kemudian pewaris poligami, memiliki 2 istri ataupun lebih. Kemudian pewaris tidak menikah. Selanjutnya wasiat lebih besar dari jatah ahli waris. Pak Waris akan mengambil permasalahan yang terjadi saat ini untuk didiskusikan oleh 2 kelompok. Ini peta konsepnya bisa diperhatikan. Kelompok yang pertama itu Mas Taufik, ketuanya. Kemudian kelompok yang kedua Mbak Ika, ya, Mbak Ika. Ini bisa dilihat di LK diskusi. Bapak kasih waktu 30 menit untuk diskusi, kemudian dipresentasikan. Silakan. Ya, ternyata diskusinya selesai ya. Yang pertama, kelompok pertama itu ketuanya adalah Mas Taufik. Silakan Mas Taufik dipresentasikan.
Dan tentukan bagian-bagiannya. Atau Bu Ika dulu, silakan. Iya, Mbak Ika, Pak. Ya. Wasiat pembagian harta warisan yang disamaratakan. Ya. Tidak bisa disamaratakan, Pak, karena syariat sudah menentukan dalam furudul maqaddarah atau bagian-bagian waris yang dijelaskan tadi. Iya, betul sekali ya, Baika ya. Ini yang kedua, silakan Mas Taufik. Itu ya yang tentukan bagian-bagiannya ya. Ya, bagian-bagiannya ada berapa aja tadi, Mas Taufik? 1/2 ada. gitu ya. Ya, betul sekali. Kemudian yang kedua 2/3. Ya. 1/6, 1/3, 1/4 dan 1/8. Iya, alhamdulillah, bagus sekali ya. Nah, itu ya contoh kasus-kasus tentang pembagian harta waris, karena harus diketahui. Kemudian yang kedua tadi Bu Ika, tidak bisa disamaratakan, betul sekali, karena sudah ada syariatnya. Kalaupun melanggar, itu berarti melanggar syariat. Ada yang ditanyakan pada pertemuan hari ini? Ya, baik, kita buat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah kita sebagai umat manusia harus melihat hukum ataupun rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Tidak bisa seseorang semena-mena asalkan dia kakak yang paling tua pengen harta warisan yang paling banyak. Tentunya itu akan mengakibatkan malapetaka bagi dirinya sendiri. Mengenai hukum waris ini sangat sensitif, jadi harus berhati-hati dan harus kepada orang yang lebih paham untuk pembagiannya, begitu ya. Nah, selanjutnya alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita sudah melaksanakan pembelajaran. Nanti tugas selanjutnya tentang resum akan dikirimkan ke grup WhatsApp ataupun di LMS ya. Sekian dari Bapak untuk menutup kegiatan hari ini. Silakan Bapak Munif untuk memimpin doa. Mari bersama-sama Ya. kawan-kawan kita berdoa untuk menutup kegiatan di hari ini. Semoga semuanya selalu sehat. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Dapat dulu. Terima kasih Mas Munif telah memimpin doa. Besok kita akan lanjutkan kembali tentang bagian-bagian yang perlu diperdalam kembali. Terima kasih dari Pak Faris untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Nyobo. sudah mempresentasikan. Untuk presentasi ketiga yaitu dari Pak Lukman. Sudah siap Bapak? Pak Lukman. Silahkan Pak Lukman. Sudah nampak teman-teman? Ya, Pak. Kelihatan teman-teman? Ya, kelihatan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.